usia anu semakin bertambah, semakin dewasa teh ternyata hidup teh semakin menantang gitu ya, Pak. Apalagi misalnya dengan hari ini kondisi dunia itu yang serba tidak pasti. Nah, yang saya ingin tanyakan sebetulnya lebih realistis sih, Pak, mengenai kehidupan kehidupan sehari-hari. Bagaimana tips dan triknya gitu, Pak, biar kita itu bisa hidup itu balance gitu antara dunia dan akhirat. Jadi dunianya tetap bisa fokus mencari materinya, akhiratnya tetap bisa fokus juga. Karena kadang-kadang, Pak, ya namanya juga manusia ya gitu ya, Pak, apalagi saya sendiri yang merasakan gitu. Kadang-kadang misalnya ketika sedang duniawi duniawi kadang-kadang lupa pada pada akhirat gitu. Nah, bagaimana gitu ya, Pak, biar bisa menyeimbangkan menyeimbangkan keduanya gitu, biar lebih balance saja. Terima kasih, Bapak, itu pertanyaannya. Sama satu lagi, Pak, biar rezeki terus mengalir dan dipermudah itu, Pak, amalannya bagaimana ya, Pak? Ya, Hatur nuhun. waalaikumsalam. Ini masih jelas kedengaran? Jelas, Pak, jelas. Ya, ya. Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Kang Ade? Bapak izin langsung saja dijawab Bapak. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab supaya lebih tepat gitu. Takutnya ada kurang untuk penyampaian kembali perihal pertanyaannya. Ya? Langsung saja dijawab Bapak. Satu pertanyaan Oh langsung ya, siap dijawab. siap 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 siap. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana agar seimbang antara eh, dunia dan akhirat? Sebenarnya kita sebagai manusia pasti punya prioritas, ya, prioritas. Prioritas kita sebagai makhluk Allah dulu gitu ya. Kita bicara dulu ilahiyah dulu. Kita sebagai makhluk Allah, tapi kita juga sebagai makhluk sosial. Makhluk Allah artinya kita punya Allah menciptakan manusia itu hanya satu sebenarnya, yaitu ibadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah di sini jangan diartikan hanya sholat, hanya puasa, atau yang sifatnya kelihatan ibadah oleh mata zahir kita. Tapi ibadah dalam artian luas. Nah, ketika kita mengerjakan amaliyah dunia, itu bisa jadi amal ibadah juga, gitu. Jadi secara tidak langsung dan secara tidak sadar sebenarnya ketika kita mengerjakan pekerjaan amaliyah-amaliyah dunia, itu sebenarnya amal-amal ibadah. Nah, yang menentukannya itu niat, ya. Itu bisa bersamaan sebenarnya, ya, bisa bersamaan antara pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat. Kalau pekerjaan akhirat memang seperti kalau menurut bahasa awam kita, menurut kita yang awam, amal akhirat itu puasa, sholat, baca Quran, infak sedekah, itu kan seperti amal-amal apa? Seperti amal akhirat. Sebenarnya itu belum tentu amal akhirat juga kalau memang niatnya tidak sesuai dengan anjuran Allah. Kita berinfak, ya, kita beramal dengan harta kita, sedekah, kelihatan di luar, kelihatan tuh itu amal akhirat. Tapi niatnya beda, gitu ya. Itu tidak jadi amal akhirat. Seperti kemarin, punten ya magitunya. Nuju musim caleg, ngadadak balager gitunya. Masihan kubah masjid, masihan sajadah dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung orang awam seperti saya, aya kahayang ya. Nah, seperti gitu. Itu amalnya amal akhirat, infak, sedekah. Tapi kan niatnya bukan. Nah, sebenarnya amal dunia juga itu menjadi pahala akhirat kalau dikerjakan dengan niat ibadah. Seperti seorang laki-laki menjadi suami, kita bekerja keluar.
Bahkan Rasul melarang umatnya, melarang sahabat yang terus ada di masjid. Itu dilarang oleh Rasul. Agar seimbang dunia akhirat ya harus keluar. Harus mencari sesuatu tadi. Summa yas'a wara'a kulla syai'. Kedah dipilarian ke urang, kedah diikhtiaran ka hoyong urang teh haliah dunia teh wajib. Ya. Seimbang antara urusan dunia, urusan akhirat. Jadi ketika kita mengerjakan urusan akhirat, itu bisa kecenderungan fokus bahwa kita sedang sholat menghadap Allah, ibadah fokus ke Gusti Allah. Tapi ketika sedang bekerja, ya fokus bekerja, ya dapat nilai ibadah. Tadi diawali, ya Allah, abdi bade angkat ke kantor, gitunya karena Allah. Artinya, kemanapun kita pergi, apapun aktivitas kita, Allahnya harus dibawa. Nah, itu akan seimbang seperti itu. Sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tidak dipisahkan aktivitas kita dengan Allah. Jangan dipisahkan artinya. Ka pasar diteuneuh heula iman teh. Nya wayahna antosan deui iman mah ulah ngiring ka pasar kitu nya. Nah, lamun imanna diteuneuh, Allahna diteuneuh di bumi, engke di pasar teh berbuat curang, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Karena imannya tidak dibawa. Nah, itu insya Allah keseimbangan itu keseimbangan akan terasa terbiasa memang kalau sudah dibiasakan. Jadi apapun pekerjaan kelihatannya bukan amaliyah akhirat, tapi menjadi amal akhirat. Nah, itu seimbang. Soalnya tidak ada pekerjaan khusus agar seimbang dunia dan akhirat, tidak ada sebenarnya. Tergantung hati kita, tergantung niat kita ketika mengerjakan amal akhirat. Yakin bisa fokus bahwa ini yakin amal akhirat. Tapi ketika mengerjakan amal dunia juga diniatkan karena Allah. Jadilah amal dunia plus amal akhirat. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa tips agar rezeki kita mengalir seperti air gitu ya dan sebagainya. Nah, yang pertama yang harus kita camkan gitu ya, agar tidak merasa iri dengan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, tipsnya seperti ini. Ingat bahwa harta yang kita miliki itu sudah tertakar dan yakin tidak akan tertukar. Nah, bahasa ulama ajengan sahatan kita gitunya. Nah, harta kita sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Gitu. Tapi ada amaliyah yang dilakukan oleh batin, ruhani kita, ya. Ada amalan-amalan para ulama mengatakan diantaranya dawam, ya, dawam baca Al-Quran, kemudian ada bacaan sholawat dan sebagainya, yang jelas harus disertai dengan keyakinan. Satu, niatnya ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat dari yang kita dawamkan, rizki ngalir dan lain sebagainya. Rasul menganjurkan sholat duha diantaranya. Itu apapun pekerjaan hari itu yang akan kita kerjakan, awali dulu dengan sholat duha. Tapi ulah nepika sholat duha aya kunutan. Nah, eta nu salah gitunya. Aya nu sholat duha aya kunutan. Aneh sholat duha teh aya kunutan gitunya. Ini berdasarkan pengalaman ya, Kang Dadi, pengalaman saya pribadi gitu ya. Nah, sebelum saya menikah, saya dikasih amalan oleh guru saya dan luar biasa gitu ya. Apa amalannya? Saya masih ingat, tapi sekarang tidak dawam keseluruhan, hanya sesekali lah gitu ya. Apa dawamnya? Ini tidak meminjam orang lain ya. Ini dilaksanakan oleh sendiri dan terasa oleh sendiri. Tahadus bin ni'mat ini ya. Tahadus bin ni'mah mudah-mudahan bisa diikuti. Yang harus kita dawamkan adalah surah Al-Waqi'ah. Ya, membaca surah Al-Waqi'ah setiap subuh gitu ya. Membaca Al-Waqi'ah setiap subuh selama 40 hari. Jadi sekali lagi membaca surah Al-Waqi'ah setiap ba'da subuh selama 40 hari. Itu jangan putus. 40 hari setiap subuh baca surah Al-Waqi'ah.
Jangan putus ya. Kalau laki-laki insya Allah bisa. Laki-laki bisa. Kalau perempuan, ibu-ibu itu tidak bisa. Soalnya ada kewajiban bulanan yang tidak bisa dihindari. Itu qadarullah ya. Nah, qadarullah itu sunatullah juga. Nah, hukum lau gitu ya. Jadi hukum alam itu pasti terjadi. Kalau laki-laki pasti bisa. 40 hari terus-menerus al-waqiah pada subuh. Gitu ya. Nah, dulu saya amalkan bacaan-bacaan tadi itu ketika masih kuliah. Ketika masih kuliah, karena guru memberikan itu saya laksanakan, saya patuh kepada guru, saya dawamkan terus gitu ya. Tapi jangan apa ya, jangan menginginkan sesuatu yang kita inginkan secara instan. Itu berproses, berproses gitu ya. Allah menghargai proses dan menjadikan amal ibadah dari proses itu sendiri. Ya. Al-Waqiah 40 hari setiap pada subuh. Kenapa pada subuh? Itu godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Bukan pada maghrib, bukan pada isya, bukan. Itu dalam kondisi masih fresh gitu ya. Kalau pada maghrib, pada subuh itu tidak ngantuk. Badan masih fresh sambil istirahat baca. Kalau subuh itu berbenturan dengan ketunduhan gitu ya. Jeung panon masalah hari subuh. Nah, makanya setelah salat subuh itu saya dawamkan 40 hari berturut-turut. Kemudian saya punya target. Saya menikah itu usia 25 tahun. Target 25 tahun. Nah, kebetulan saya di KUA, saya memberikan tips ini kepada para catin dalam bimbingan perkawinan. Karena yakin bahwa yang berumah tangga itu Allah akan memberikan kekayaan kepada para suami istri yang sudah menikah. Allah melipat gandakan rezekinya. Yang tadinya untuk satu orang, sudah punya istri, bertambah rezekinya jadi 2 orang. Asalnya 2, punya anak 1, rezeki ditambah untuk bertiga. Punya anak lagi, rezeki jadi untuk berempat. Itulah Allah. Ya, makanya dalam Al-Qur'an yughnihimullahu gitu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ketika kita takut tentang kefakiran dalam berumah tangga, yakinlah Allah akan memberikan kekayaan kepada pasangan suami istri. Seperti itu. Nah, saya punya target ketika usia 25 tahun. Nah, ketika setelah menikah, kita punya prioritas, Kang Dadinya. Peminikah teh kedah gaduh prioritas. Dan maksudna, apa yang pertama harus kita usahakan? Dulu itu saya punya 5 ya. Nah, punya prioritas 5 hal ya. Punya komitmen berdua sareng si Bebeb, apa yang 5 itu? Oh, kudu kitu. Andrinya Bebeb sayang nyebutnya harus yang enak didengar oleh pasangan kita. Itu tidak mahal dan tidak bayar, murah gitunya. Tapi pasangan kita luar biasa. Hatinya itu berflower-flower cek bahasa zaman kiwari mah gitunya. Ketika pasangan kita mendengarkan ucapan yang enak didengar itu luar biasa gitu ya. Saya punya prioritas. Yang pertama apa? Harus punya rumah. Itu target berumah tangga. Ya sasaungan lah minimal lamun panas teu kapanasan, lamun hujan teu kahujanan. Nah, gitu ya. Nah, apa yang kedua? Pekerjaan. Saya ingin PNS dulu itu, cita-cita ingin bekerja di kantoran. Nah, karena kayang, doa anak kayang, insya Allah pareng, cekolot gitunya, lamun kayang tangtu pareng. Saya ingin bekerja di kantor. Makanya kok Allah diijabah, aya dina di kantor, di kantor urusan agama tuh di kantor gitunya. Da baha yang di kantor digawe teh, nah gitu. Itu prioritas yang kedua. Jadi sebelum menikah itu saya bukan apa-apa gitunya. Dan saya tidak menjadi apa-apa lah gitunya, hanya sebatas guru honorer gitu. Tapi punya keinginan yang lain. Itu yang kedua ya, ingin jadi PNS. Alhamdulillah diijabah. Yang ketiga ya, setelah rumah punya, kemudian pekerjaan stabil tetap. Yang ketiga apa? Saya ingin ibadah haji. Itu prioritas yang ketiga, komitmen berumah tangga. Ya. Saya ingin ibadah haji. Alhamdulillah di tahun ke-10 pernikahan kita bisa berangkat berdua. Jadi berangkat ke Mekah itu jangan sendiri ya. Itu berdua kalau sudah berpasangan suami istri berangkatlah berdua. Jangan berangkat satu orang. Itu beda luar biasa gitu ya. Tapi kalau berdua tuh nikmatnya luar biasa gitu ya. Nah, itu prioritas yang ketiga.
ya. Jadi ingin pergi haji seperti itu. Alhamdulillah ya, tahadus binikmat, alhamdulillah wasyukur ala namillah tercapai. Yang keempat, prioritas rumah tangga ya, komitmen dari awal. Apa yang keempat ya? Yang keempat itu eh pingin punya kendaraan itu ya. Ada kan kalau dalam ekonomi, hukum ekonomi itu ada primer, ada sekunder, tersier kan gitu seperti itu. Nah, jadi yang keempat itu harus punya kendaraan. Mungkin lempang wae gitu nya, harus berpikir dengan kemajuan zaman. Minimal tuh sepeda-sepeda wae malah, itu kan kendaraan. Kita jangan muluk-muluk ya. Kita ingin sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Mampuna beli sepeda, beli sepeda. Pengalaman saya dulu ketika dari mulai setelah selesai kuliah itu, dari mulai jalan kaki, beli sepeda, beli motor seperti itu. Ya saya alami. Naik sepeda ke sekolah ngajar teh gitunya, datang ke sekolah teh kesangan, kikiplik heula gitu nya, da capek ngagoes gitu nya, karena sepeda heula gitu. Berpikir, "Ya Allah, geuningan kitu nya capek sepeda teh, ya Allah mudah-mudahan dirizkian ku Allah hayang kabeli motor," tah kitu nya. Ternyata motor kabeli geus kawin gitu nya. Sebelum nikah saya tidak punya motor, gitu ya. Punya kendaraan, itu kan itu luar biasa. Kita hanya prioritas. Kenapa harus punya prioritas? Agar fokus ya, agar fokus ikhtiar kita ke sana. Nah itu. Jadi Kang Dadi dan untuk semuanya pengalaman saja, jangan lupa baca surah Al-Waqiah minimal 1 kali selama 40 hari. Niatnya apa? Niatnya ibadah aja, nanti ada fadilah ya, ada keutamaan nanti. Ya, Allah lah min haitsu la yahtasib, dari mana saja gitu ya. Yang jelas kita ikhlas kepada Allah, membaca surah Al-Waqiah kita jadikan ibadah dengan membaca Al-Waqiah. Insya Allah fadilahnya mengikuti dari belakang meskipun tidak instan ya, meskipun tidak instan. Kemudian yang prioritas yang kelima, kalaupun ada usaha lain mudah-mudahan diberikan keberkahan, itu saja. Hanya 5 prioritas rumah tangga seperti itu. Nah, tambahannya selain Al-Waqiah ya tadi, sebelum berangkat aktivitas apapun pada hari tersebut, awalilah dengan salat duha meskipun 2 rakaat. Walau kana rakaataini gitunya. Sok sanajan 2 rakaat. Duha itu kan luar biasa doa tina duha teh kitu nya. Kantos katalar sadayana nya. Jadi di antara amaliyah untuk mendatangkan rezeki, satu membaca surah Al-Waqiah itu kalau orang lain mengatakan itu namanya surah dolar ya, surah dolar. Ada lagi yang mengatakan dawamkan ayat dolar. Nah, ayat dolar itu dari mulai wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat dolar namanya. Nah, kalau di tukang kaca, di tukang kaligrafi pasti ada itu, kaligrafi ayat itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dawamkan juga gitu ya. Yang kemudian yang saya dapatkan itu jangan lupa baca sholawat ya, jangan lupa baca sholawat. Nah, Rasul mengatakan man shalla alayya asyra marrah adrakahu syafaati yaumil qiyamah. Eta jadi urang hayang bagja di akhirat teh salah satu jalan teh kenging wasiati Rasulullah. Nah, kumaha carana sangkan urang dipasean syafaati Rasulullah? Ya minimal baca shalawat lah pagi dan sorenya. Tadi ada aya nu kalangkung hina yusbihu nya, hina yusbihu wa hina yumsi. Baca shalawatlah kepada kami 10 kali setiap pagi dan setiap sore. Nah, makanya setiap ba'da subuh setelah sholat subuh, kemudian wiridan, sekemampuan kita, lanjutkan sholawat 10 kali. Nah, sore sebelum maghrib sebenarnya di Indonesia itu ada saatul ijabah ya. Bisa kalian manfaatkan momen saatul ijabah. Kapan saatul ijabah itu? Yaitu ketika mendekati atau menjelang maghrib, itu saatul ijabah. Tapi kita salah ya. Komo dina bulan Ramadan menjelang maghrib teh kalah ngabuburit ka ditu bari ngadahar ku waci.
itunya keur di pasantren di dieu nya dia ka mana ngabuburit kitu nya ka Cigowang bari ngeureuyeuh ngadar kuaci ngabuburit bahasana teh. Nah, sebenarnya menjelang maghrib itu saatul ijabah. Itu waktunya berdoa dan yakin insya Allah waktu diijabah oleh Allah. Di Indonesia hanya ada satu ijabah, beda dengan Haramain gitu ya. Kalau Haramain ada makom ijabah, ya tempat-tempat ijabah doa. Ya, alhamdulillah Pak Dani sekarang berada di sedang melaksanakan umroh. Kita titip ke beliau, mudah-mudahan doakan kita semua doakan orang sadayana gitunya di ditu khususnya alumni hikayat ke Allah dipastikan keberkahan dunia berkah di akhirat rizkina luas bari barokah gitunya tiasa jatan syafaat kang orang sadayana itu saja Kang Dadi ya beberapa amalan ini bukan orang lain yang mengamalkan saya sendiri yang mengamalkan kita jangan muluk-muluk lah gitu ya jangan muluk-muluk ya Allah cukupan aku dalam keadaan apapun tak gitunya ada keinginan cukup gitunya saya sok sering heureuy jeung barudak gitunya ulah leuwih teuing sesana teh lah 10.000 ge cukup gitu lamun dina uang teh cukup sesa beli beus 10.000 gitunya aya sesa kereta api 10.000 sesana teh gitunya beli sawah ribuan hektar 10.000 sesana teh wah leuwih teuing sesana teh gitunya tak kitu we tak kitu jadi ketika butuh aya teh hebat mah gitunya. Tapi ulah salempang nya nu ngatur rezeki lain RT nya lain Prabowo lain. Nu ngatur rezeki mah Gusti Allah. Asa yakin we ka Allah urang bakal dirizkian ku Allah kitu nya. Nu laleutik oge dirizkian ku Allah. Mama mingda bating fil ardi illa Allah rizquha ta kitu nya. Laleutik oge bisa hirup komo urang gitu jagung barak buka akal gitu nya, buka pikir sebagainya. Itu saja gitu ya. Nah, sok dawamkeun surah Al-Waqiah, teras tetepan duha minimal 2 rakaat sareng sholawat. Gitu nya. Nah, sakitu sementawis mah mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan alat untuk pemuas gitu ya. Nah, maksudna ngarah Kang Dadi dan kawan-kawan yang lain bisa menggali lagi. Silakan sekarang mah banyak dah gitunya gampil lah. Ada pertanyaan ini tanya ke Syekhul Google gitu ya. Tapi jangan 100% teuing yakin ka Syekhul Google. Terkadang ada salahnya gitu ya. Terima kasih Kang Ade ya Mangga. Hatur nuhun Bapak.